Kami menduga ada dugaan terkait tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kota Batam. Ada dugaan pesanan yang dilakukan kita tidak tahu siapa. Makanya untuk itu kami daripada tim hukum Prabowo Gibran Provinsi Kepri akan menempuh ke jalur hukum berikutnya. Nah, di sini memang sungguh aneh bin ajaib ya. Padahal kita ketahui pada waktu lalu, yaitu ada spanduk, yaitu Prabowo Gibran terpampang di landmark Kota Batam, terpampang di Welcome to Batam. Nah, bayangkan di situ bahkan wisatawan juga enggan bersuah foto di background Welcome to Kota Batam. Kalau wisatawan datang sekali dan melihat ada sesuatu yang mengganggu estetika daripada fotonya, ini bisa mengganggu promosi pariwisata kita. Nah, di situ bahkan juga Bawaslu sudah menyampaikan, yaitu bahkan melanggar aturan dan akhirnya pun dicopot oleh Bawaslu. Nah, di sini alih-alih bukannya minta maaf, tetapi di sini malah mau melaporkan Bawaslu. Wow, di sini sungguh aneh bin ajaib sekali. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Sentani Man Ribon. Gak bisa bayangin kalau paslon 02 menang, lalu gerombolan mereka jadi semena-mena terhadap negara ini. Serasa negara ini milik mereka. Baru saja paslon aja sudah seenak jidatnya, suruh ikutin aturan mereka, dan negara kalah dengan para begundal seperti ini. Biar rakyat akan ditindas. Ya, menurut saya sangat lucu sekali. Dimana di situ juga sangat merusak pemandangan kota. Bayangkan loh, Welcome to Kota Batam. Di situ bahkan wisatawan seringkali yaitu bersuah foto di background tersebut. Tetapi gara-gara ada spanduk Prabowo Gibran nempel di situ, akhirnya pun juga wisatawan enggan. Di sini juga bahkan ada berita yang menurut saya sangat mengejutkan sekali. Ya seharusnya apa sih? Sekedar meminta maaf karena spanduk itu mengganggu kenyamanan mata karena terpasang di ikon Kota Batam. Menurut saya juga lucu sekali. Seharusnya minta maaf selesai, tetapi di sini malah berbuntut panjang. Spanduk Prabowo Gibran di Welcome to Batam dicopot, TKD polisikan Bawaslu. Di sini sangat unik sekali ya berita di sini. Apalagi juga kalau kita ketahui elektabilitas dari Prabowo Gibran saat ini juga jauh meninggalkan Ganjar dan juga Anies Baswedan. Jadi maksudnya apa? Tidak usah seperti inilah. Justru yang seperti ini akan menurunkan elektabilitas dari Pak Prabowo dan Gibran. Seharusnya minta maaf cukup. Dan seharusnya juga sebelum pemasangan spanduk tersebut seharusnya memperhatikan etika, karena di situ juga akan merusak pemandangan ya, apalagi juga ikon Kota Batam. Nah, di sini tim kampanye daerah TKD Kepulauan Riau Prabowo Gibran resmi membuat pengaduan ke Polresta Barelang. Pengaduan itu terkait pencopotan spanduk calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran di Monumen Welcome to Batam. Bayangkan di sini padahal Bawaslu loh yang mencopot. Jadi menurut saya sangat lucu sekali, Bawaslu saja dilaporkan, apalagi masyarakat biasa yang tiba-tiba mencopot misalnya, pasti juga akan wow sekali. Padahal di sini Bawaslu juga mempunyai kewenangan, yaitu mencopot spanduk-spanduk yang dikira melanggar aturan yang berlaku. Tetapi di sini berbuntut panjang dan bahkan dilaporkan. Nah, kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Di sini kami baru selesai membuat pengaduan pencopotan spanduk Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kepri dan Ketua Bawaslu Kota Batam, kata Ketua Tim Hukum dan Advokasi TKD Prabowo Gibran Kepri Musrin di Polresta Barelang pada Senin 1 Januari. Musrin menjelaskan pengaduan yang disampaikan ke Polresta Barelang itu terkait dugaan perusakan spanduk Prabowo Gibran yang dipasang di Monumen Welcome to Batam. Ia berharap laporan tersebut bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Padahal di sini menurut saya tugas Bawaslu ya seperti itu, yaitu menertibkan spanduk-spanduk yang tidak sesuai aturan, menertibkan baliho-baliho atau arat pelaga yang tidak sesuai aturan. Jadi fungsi Bawaslu memang seperti itu, tetapi di sini dilaporkan menurut saya juga salah alamat di sini. Nah, bahkan pada berita yang lalu juga dari sini wisatawan bahkan juga enggan foto di Monumen Welcome to Batam karena spanduk
Prabowo Gibran. Nah, dari sini seharusnya tidak usah Bawaslu lah, cukup Satpol PP saja yang menertibkan baliho di sini, spanduk di sini. Seharusnya ya tugas Satpol PP bukan Bawaslu, karena memang di sini merusak pemandangan di Kota Batam. Seharusnya enak dilihat buat selfie-selfie, buat foto-foto. Tiba-tiba ada foto capres-cawapres di sini. Ya bukan hanya Pak Prabowo Gibran, capres-cawapres manapun, entah itu 01, entah itu 03, kalau memang pemasangannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan, menurut saya ya wajib dicopot. Jadi menurut saya Bawaslu sudah tegas dalam hal ini, yaitu sudah mencopot spanduk dari Prabowo Gibran yang mejeng di Welcome to Batam. Jadi sangat lucu sekali di sini, tiba-tiba malah dilaporkan. Nah, di sini pemasangan spanduk Prabowo Subianto Gibran di Monumen Welcome to Batam membuat fotografer keliling kehilangan pendapatan. Pasalnya wisatawan lokal dan mancanegara enggan berfoto di ikon Kota Batam tersebut. Ketua Bawaslu Kepri mengakui bahwa banyak fotografer keliling di kawasan Welcome to Batam mengeluhkan adanya pemasangan baliho Gibran dan Prabowo, akibatnya banyak wisatawan membatalkan niat untuk berfoto di lokasi tersebut. Ini salah satu ikon Kota Batam. Kami mendapat info bahwa banyak wisatawan yang datang untuk menyambut tahun baru, tapi mereka tidak mau berfoto karena adanya spanduk tersebut, kata Sul Dadril pada Minggu 31 Desember 2023. Ya sangat lucu sekali, padahal di sini juga ikon Kota Batam, dan ketika wisatawan di sini kepengen berfoto, tiba-tiba muncul spanduk dari Prabowo Gibran, kan sangat meresahkan sekali ya di sini. Nah, dari sini saya pun juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini Republik Rasa Kerajaan milik keluarga pengusaha. Nih, pasang spanduk itu begini, dilakukan oleh calegnya sendiri biar kenal, bisa ngobrol ngalor ngidul dengan masyarakat. Sebagai pemilihnya, nggak pernah nyuruh orang lain, apalagi diborongkan untuk pasangnya. Juga tempatnya ngirit biaya. Terima kasih Haji Jabar. Cakep. Bawaslu akan laporkan masang baliho sak penak udele dewe. Giliran dicopot kowar-kowar koyok negara milik dia saja. Semua itu ada aturannya. Nah, seperti ini video dari TKD Prabowo Gibran, yaitu bahkan akan melaporkan Ketua Bawaslu Kepri pasca dicopotnya baliho di Welcome to Batam. Kami menduga ada dugaan ya terkait tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kota Batam. Ada dugaan pesanan. Ya, pesanan yang dilakukan kita tidak tahu siapa. Makanya untuk itu kami daripada tim hukum Prabowo Gibran Provinsi Kepri akan menempuh ke jalur hukum berikutnya. Sampaikan kepada masyarakat luas, khususnya Provinsi Kepulauan Riau, bahwasanya kami tidak seperti itu. Kami sangat taat dan patuh dengan aturan main terkait dengan pemilu. Ya, makanya sebelum kami melakukan pemasangan spanduk tersebut, kami sudah mendapatkan izin dari instansi terkait. Nantinya akan kami sampaikan kepada masyarakat luas. Nah, kira-kira mendapatkan izinnya dari siapa ya? Ya, nanti kita pasti akan bakal tahu sendirilah ketika laporannya diusut dan ternyata yang memberikan izin si A, si B, si C. Kalau memang ada yang memberikan izin di sini, berarti tetap peraturan ada di Bawaslu, walaupun sudah diberikan izin oleh siapapun, tetapi yang berhak menentukan spanduk tersebut menyalahi peraturan adalah Bawaslu. Menurut saya sangat tepat sekali Bawaslu sudah melakukan tindakan yang menurut saya sudah tepat, yaitu mencopot spanduk tersebut yang dipasang di ikon wisata Kota Batam. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.